Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan mengulang materi pembelajaran kita ya anak-anak ya. Kita akan mengulangi materi pembelajaran kita. Dan sebelum kita mengulangi materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan mengulang materi tentang cara membaca yang benar dan merawat buku ya anak-anak ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada anak yang sedang membaca buku. Anak-anak, sikap kita saat membaca itu harus benar. Saat membaca, posisi badan harus tegak. Tempat untuk kita membaca juga harus terang. Dan jarak mata dengan buku harus diatur supaya mata tetap sehat. Nah, menjaga kesehatan mata adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Anaknya, nah posisi badan tubuh kita harus tegak. Tangan memegang buku di atas meja. Nah, mata kita juga ada jaraknya antara buku dengan mata kita, supaya mata kita tidak sakit. Kenapa harus memilih di tempat yang terang? Supaya mata kita tidak kerja berat, anak-anak. Dan tulisan di buku itu kita bisa baca dengan jelas juga, seperti itu ya. Nah, anak perhatikan di sini ada gambar lemari yang isinya semua buku. Nah, kita itu senang membaca buku karena apa? Buku adalah jendela ilmu. Dan buku berisi berbagai ilmu dan cerita. Nah, buku harus dirawat agar tidak mudah rusak. Dan saat membuka halaman buku, itu juga harus perlahan. Dan memegang buku juga harus dengan lembut. Nah, buku itu sebaiknya kita beri sampul supaya tetap bersih dan tidak mudah kotor ya anak-anak ya. Nah, di mana sih Bu meletakkan buku sebaiknya? Sebaiknya buku itu disimpan di lemari buku atau di rak buku. Nah, anak-anak. Buku itu adalah sumber ilmu. Dengan senang membaca, maka ilmu kita akan bertambah. Banyak sekali buku cerita, buku mata pelajaran. Bahkan kalau misalnya anak-anak mau membaca koran, itu juga bisa bermanfaat bagi anak-anak. Karena apa? Di koran tersebut banyak sekali berita-berita, ada juga pendidikan di dalamnya dan sebagainya. Informasi-informasi bisa kita dapatkan dengan cara membaca anak-anak. Nah, kalau anak-anak tanya, guru senang membaca nggak? Senang sekali membaca. Kalau dulu pada masih kecil, ibu sering dibelikan orang tua ibu namanya majalah anak-anak. Itu yang bobo itu anak-anak ya. Nah, di situ ibu mulai suka sekali membaca karena pada majalah itu banyak gambarnya juga, ada cerita-ceritanya. Nah, sampailah pada akhirnya bersekolah dan ibu mulai membaca buku mata pelajaran. Nah, dan seterusnya. Maka dari itu semuanya boleh kita baca. Tetapi kalau anak-anak membaca harus diperhatikan lagi posisinya. Seperti yang di awal tadi, tidak boleh membaca sambil tiduran. Atau anak-anak memilih di tempat yang tidak tenang. Karena itu akan membahayakan tubuh anak-anak. Kalau anak-anak membaca sambil baring, itu nanti mata anak-anak cepat rusak, tidak baik. Dan kalau anak-anak membaca di tempat yang gelap, maka di sana juga mata anak-anak akan mudah sakit. Karena mata kita bekerja berat sekali untuk melihat bacaan atau tulisan di tempat yang gelap seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kenapa sih buku itu harus dibuka perlahan halaman demi halamannya supaya tidak robek, tidak rusak seperti itu anak-anak. Kenapa sih Bu, buku harus dirawat? Iya, karena dari buku itu kita mendapat ilmu anak-anak. Itu gudangnya ilmu. Kita harus menghargai buku. Karena kalau tidak ada buku, kita tidak akan bisa membaca dan mendapatkan informasi serta mendapatkan ilmu pengetahuan ya anak-anak ya. Lalu
Kalau ada sampul buku yang rusak, sebaiknya anak-anak cepat memperbaikinya. Nah, sampul yang lama dilepas dan diganti dengan sampul yang baru. Boleh enggak, Bu, meletakkan buku sembarangan? Tidak boleh. Kenapa, Bu? Ya, kalau anak-anak meletakkan buku sembarangan, sewaktu-waktu nanti bukunya bisa hilang. Lalu kalau misalnya diletakkan di dekat minuman, nanti minumannya tertumpah dan menjadi basah, dan seterusnya ya. Maka dari itu buku harus disimpan di tempat yang aman dan rapi, tidak boleh sembarangan ya. Di mana letakkannya? Di rak buku atau di lemari. Nah, di sini ada contoh lemari buku yang rapi. Ini ya, rapi kan? Dia susun. Kalau sudah membaca, diletakkan lagi di raknya. Nah, di sini contoh lemari yang tidak rapi. Ini bukunya juga sudah menumpuk. Kalau bukunya sudah menumpuk seperti ini dan lemarinya tidak cukup, maka sebaiknya membeli rak buku lagi atau menyiapkan lemari buku yang baru ya anak-anak ya. Jadi bukunya bisa tersusun rapi, tidak seperti ini. Nanti kalau seperti ini, yang pertama bisa terjadi bukunya penyok atau rusak. Dan ada kemungkinan juga akan terkoyak karena tidak disusun rapi ya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu hari ini, yaitu cara merawat buku yang benar dan cara atau sikap membaca yang benar anak-anak ya. Nah, semoga pengulangan materi ini anak-anak bisa memahami. Dan jika anak-anak belum memahaminya, maka anak-anak bisa mengulang lagi video materi ini ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita hanya mengulang materi karena tugas sudah Ibu berikan pada materi di awal. Karena ini pengulangan materi, maka tidak ada tugas. Jadi, anak-anak mendengarkan, memahami. Jika belum paham, anak-anak bisa mengulang lagi video pembelajaran ini ya. Nah, terima kasih banyak anak-anak. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.